Baik, langsung dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Alfarisi dengan nomor induk mahasiswa 2003372. Prodi Pendidikan Teknik Bangunan kelas A PTBA. Mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia KU 106 yang diampu oleh dosen, yaitu pertama oleh Bapak Firman Aziz MPD dan Ibu Nuri Novianti Afida SSMU. Nah, di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu membuat video presentasi dari tugas artikel ilmiah yang telah kita buat, para mahasiswa telah buat. Selanjutnya DPTS FPTK UPI 2021. Langsung saja kita mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam seminar atau pemaparan presentasi ini. Pada kesempatan ini, kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Desain Rumah Tinggal Ramah Lingkungan untuk Iklim Tropis di Indonesia. Seperti bisa dilihat pada PowerPoint, yang pertama adalah pembahasan yang ingin saya bahas di sini ada tentu dari judul ya. Kenapa saya mengambil judul ini, dari mana ide-ide apa saya mengambil judul ini, apa sumber masalahnya, permasalahannya, rumusan masalahnya, latar belakangnya, terus masuk ke tujuan saya membuat artikel ini. Pasti kan ada seluk-beluknya gitu ya, ada apa sebab akibatnya saya membuat ini, pasti ada masalahnya. Saya ambil dengan judul Desain Rumah Tinggal yang Ramah Lingkungan untuk Iklim Tropis di Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Firman Aziz dan Ibu Nuri Novianti selaku dosen pengampu dan asisten dosen pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menyampaikan dan mempresentasikan materi presentasi ini. Baiklah, kita mulai dari latar belakang yang mendasari saya untuk mengambil atau memilih judul pada artikel yang saya buat. Pertama, untuk judul, saya mengambil dengan judul Desain Rumah Tinggal Ramah Lingkungan untuk Iklim Tropis di Indonesia. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Berikut saya paparkan latar belakangnya dan berbagai hal lainnya yang dimana bisa sampai sedemikian rupa atau terbentuknya si judul ini. Di antaranya kita tahu di Indonesia ini kita memiliki iklim, yaitu iklim tropis, di mana terkadang banyak masyarakat atau penduduk terkadang salah atau menyesal karena telah membuat sebuah bangunan salah membuat bangunan atau salah membuat desain rumah, sehingga mereka kadang menyesal gitu telah membuat suatu rumah yang ya kayaknya ini salah desain nih. Nah, maka itu saya mengambil judul ini untuk setidaknya memberitahu ada sebuah terobosan baru atau inovasi untuk membuat sebuah rumah yang cocok di Indonesia ini. Kita kan iklimnya tropis ya. Lanjut ke alhasil kan mereka terpaksa gitu mengalami seperti kepanasan atau tembok yang lembab, kurangnya pemasukan udara ke dalam rumah dikarenakan kurangnya cahaya ventilasi untuk masuk dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di sini saya membuat atau memberi inovasi terbaru untuk masyarakat atau penduduk Indonesia agar dapat informasi atau pengetahuan lah setidaknya mengenai desain rumah tinggal yang ramah lingkungan untuk iklim tropis di Indonesia, agar penghuni rumah atau bangunan tersebut merasa nyaman saat menempati bangunan atau rumah tersebut, yang dimana ternyata ada beberapa desain atau kriteria desain ramah lingkungan yang cocok untuk iklim tropis ini. Dengan permasalahan tersebut, di sini akhirnya saya membuat judul tersebut untuk jadikan artikel dan nantinya dapat membantu menyelesaikan masalah mengenai desain rumah tersebut. Pembahasan selanjutnya akan saya bahas lagi di bagian selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu pembahasan mengenai ke latar belakang dulu. Latar belakang dari saya membuat artikel ilmiah ini. Kita tahu dengan bertambahnya penduduk, sejalan pula dengan pertumbuhan bangunan seperti sebagai tempat bernaung dari iklim luar yang ekstrim, terus bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal, biasanya disebut dengan rumah. Rumah sudah pasti salah satu kebutuhan primer manusia akan rumah tinggal, tidak bisa dipandang sebelah mata saja. Karena ini merupakan kebutuhan primer setiap manusia, oleh karenanya dibutuhkan perencanaan yang baik agar pembangunan rumah tinggal dapat memberikan kenyamanan bagi penghuninya
Selanjutnya, rumah tinggal. Rumah tinggal yang baik harus memodifikasi iklim luar. Iklim luar yang tidak nyaman menjadi iklim dalam yang nyaman bagi penghuninya. Faktor penting untuk membangun perlindungan terhadap iklim yang tidak nyaman tersebut yaitu melalui pencahayaan, suhu, kelembaban udara, dan sebagainya. Adapun juga menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010, bangunan ramah lingkungan green building adalah suatu bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangannya. Juga pengoperasian dan pengelolaannya ya juga serta merupakan aspek penting penanganan ya. Penanganan dampak perubahan iklim. Untuk mencapai bangunan ramah lingkungan tersebut dapat dilakukan perancangan secara pasif atau alami, yaitu perancangan bangunan dengan mempertimbangkan faktor iklim, sifat fisika juga masuk, sifat fisika dari bangunan, dan variabel perancangan bangunan lainnya seperti orientasi bangunan, bentuk, peneduh matahari, dan sebagainya. Lanjut, masih di latar belakang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka di sini saya akan memaparkan lebih dalam lagi pembahasan tentang perencanaan bangunan yang ramah lingkungan di daerah beriklim tropis dari aspek perencanaan termal yang alami. Pembangunan rumah tinggal bertumbuh dengan pesatnya, butuh perencanaan dengan baik agar fungsi rumah tinggal sebagai tempat bernaung dan dari iklim luar yang tidak nyaman menjadi iklim dalam yang nyaman agar dapat tercapai. Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis, di mana curah hujan tinggi, cahaya matahari selalu menyorot ya, karena Indonesia kan pancaroba selalu berubah-ubah. Juga suhu yang relatif tinggi, aspek termal, suhu merupakan hal yang paling dominan yang perlu dipenuhi pada bangunan tropis. Oleh karena itu, dibutuhkan desain rumah tinggal yang mampu menjawab permasalahan iklim tropis yang ramah lingkungan dan hemat energi. Nah, setelah membahas kenapa memilih judul tersebut, lalu masuk ke pembahasan latar belakang, di sini saya akan lanjut ke pembahasan mengenai permasalahan atau rumusan masalah. Pasti ada masalahnya kan kalau membuat setting seperti ini. Karena tentunya setelah didapati latar belakang, pasti ada suatu masalah yang membuat kita penasaran atau ingin seperti menyelesaikannya atau memecahkannya lah, atau membahasnya. Nah, setelah saya mengkaji secara literatur dari bahan-bahan referensi saya juga dapat menemukan atau menghasilkan dua permasalahan atau dua rumusan masalah yang telah saya dapati setelah mengkaji bahan referensi dan latar belakang. Nah, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana desain rumah tinggal yang ramah lingkungan di iklim tropis. Yang kedua adalah apa kriteria desain rumah tinggal yang ramah lingkungan untuk iklim tropis. Lanjut ke itu adalah rumusan masalah yang saya bentuk ya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan. Sudah pasti membuat artikel, jurnal yang seperti itu kan ada tujuannya. Tujuan yang saya buat adalah dari penelitian yang secara literatur, dari referensi yang saya lakukan adalah untuk mendesain rumah tinggal yang ramah lingkungan untuk iklim tropis. Desain rumah tinggal ramah lingkungan dibuat dengan memperhatikan aspek lingkungannya, seperti kondisi site existing, peredaran matahari, pergerakan angin, dan aspek lingkungan lainnya. Semua aspek tersebut dianalisis untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal dan aspek kenyamanan. Adapun juga batasan masalah yang saya hasilkan setelah saya membuat rumusan masalah itu sebagai berikut. Yang pertama ada dua batasan masalah, kriteria desain rumah tinggal ramah lingkungan untuk iklim tropis dari segi aspek termal atau suhu atau alami, aspek alami. Yang kedua adalah desain bangunan dibatasi pada orientasi bangunan, organisasi ruang, serta model bangunan atau rumah. Masuk ke sekarang pembahasan judul, pembahasan latar belakang, pembahasan rumusan masalah. Sekarang pembahasan batasan masalah. Sekarang masuk ke pembahasan metode yang saya lakukan untuk mengerjakan artikel ilmiah ini. Yang pertama adalah metode saya yang lakukan untuk membuat artikel ilmiah dengan cara pengumpulan data dari pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi pustaka, studi dokumen, serta dengan menelaah kembali atau bersumber dari jurnal yang ada, yaitu pengumpulan data atau materi dasar. Bahan dasar baik dari buku kamus ilmiah, majalah teknik, bahan perkuliahan, handout atau catatan kuliah sendiri, jurnal atau dari internet. Data tersebut juga termasuk studi pustaka yang ada sehingga dapat digunakan oleh saya. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini sekarang membahas
yang akan membahas mengenai hasil dari artikel ilmiah yang telah saya buat. Itu adalah hasil kajian, hasil artikel ini. Dari hasil analisa yang didapat, orientasi bangunan, yang hasilnya ya, telah saya kaji, orientasi bangunan terbaik menghadap arah timur-barat. Pada arah ini cahaya dapat menyinari atau bersinar stabil sepanjang hari untuk mengatasi radiasi matahari yang tinggi. Pada area sekitar bangunan harus ditanam vegetasi atau tanaman-tanaman hijau ya, dengan jenis pohon yang rindang dan menyejukkan. Adapun juga untuk memberikan efek dingin pada ruangan tipe bukan atau tipe jendela yang sesuai dari hasil analisa adalah tipe jendela pivot atau berporos ya, untuk memaksimalkan masuknya angin. Jadi jendela yang dapat nggak terlalu pengap gitu, ada sedikit ruang yang harus dibuka. Kemudian pada atap yang memiliki bidang datar ditambahkan ventilasi untuk mengeluarkan udara panas ya, karena atap kan menerima udara panas dikeluarkan kembali ya. Karena kalau tidak dikeluarkan kembali pengap ke berkedap gitu di ruangannya. Lalu untuk memberikan kesejukan yang alami pada bangunan, dibuat jarak antar bangunan dengan bangunan existing atau agar angin dapat bergerak bebas di area bangunan ya. Tidak harus ada jarak antar bangunan. Jangan terlalu berhimpit, rempet, itu nggak baik ya. Nah, selanjutnya setelah saya membahas hasil kajian artikel ilmiah yang telah saya buat, adapun pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dari artikel yang telah saya buat dengan setelah melewati beberapa hal ya. Tadi apa saja? Pembahasan judul artikel, latar belakang, rumusan masalah, metode si artikel yang saya buat ya. Metode itu ada sedikit saya bahas apa sih pembahasan yang saya bahas di artikel ini. Juga saya membahas rumusan masalah yang saya jadikan permasalahan atau pertanyaan. Nah, kita sekarang sampai di bagian kesimpulan. Nah, saya menyimpulkan adalah dengan sebagai berikut. Kriteria desain bangunan agar dapat menunjang kenyamanan termal diantaranya adalah pertama, orientasi bangunan terbaik untuk iklim tropis ya adalah arah timur barat seperti tadi saya sebutkan, dan orientasi bukan terbaik adalah arah selatan utara. Yang kedua adalah luas bukaan jendela atau ventilasi diusahakan semaksimal mungkin untuk memaksimalkan masuknya cahaya matahari alami dan angin tanpa menimbulkan ketidaknyamanan termal, suhu atau alami ya. Ketiga adalah bila terjadi masalah ketidaknyamanan termal setelah desain bukan dibuat, lakukan kompromi atau ulang desain dengan memberi sun shader atau kanopi atau sun filter. Pada bukaan keempat, perbanyak vegetasi tumbuhan hijau ya yang tadi rindang itu ya harus diperbanyak dengan tata letak yang sedemikian rupa yang rapi, dan kurangi juga perkerasan pada lahan, kurangi semen, tembok, kurangi ya. Lalu selanjutnya adalah perbanyak vegetasi, terus tadi itu sudah saya sebut lagi, jangan perbanyak perkerasan. Yang selanjutnya adalah energi matahari sebagai alternatif energi selain BBM dan migas. Jadi harus sering-sering memanfaatkan energi matahari ya. Dapat diterapkan dalam membangun rumah yang hemat energi dalam bentuk panel surya. Panel suryanya menyerap si energi matahari untuk jadikan sebuah energi ya. Untuk atap maupun dalam bentuk grade cell yang bisa digunakan sebagai jendela. Selanjutnya ada tingginya biaya instalasi panel surya dapat diatasi. Panel surya bisa tentu mahal, dapat diatasi jika ada kemauan dari pihak pemerintah, misalnya dengan memberikan subsidi, sosialisasi besar-besaran mengenai keuntungan penggunaan sel surya. Jadi digembar-gemborkan ya bahwa desain rumah ramah lingkungan ini sekarang ada inovasi terbaru, yaitu dengan menggunakan sel panel surya yang memanfaatkan energi matahari untuk mengurangi biaya untuk listrik, air ya, serta kemauan dari pihak industri bersama teknokrat untuk menciptakan sel surya yang murah dan efisien. Tentunya dibuat dengan berbagai teknisi atau ahlinya ya. Selanjutnya adalah perancangan rumah yang hemat energi dan ramah lingkungan harus memperhatikan aspek kecukupan cahaya, ventilasi dan sanitasi ya. Kecukupan cahaya, rumah harus banyak cahaya. Kenapa? Agar tidak lembab, temboknya tidak berjamur, manusia atau orang yang tinggal di dalam rumahnya sehat-sehat saja karena cukup mataharinya, cukup oksigennya ya. Kedua adalah ventilasi agar tidak terlalu
sumpak atau pengap ya di dalam rumah itu harus memperbanyak ventilasi kayak boven lah, jendelanya yang besar atau bukannya besar agar banyak udara yang masuk si rumah tersebut ya, agar banyak oksigen juga tentunya. Dan pemilihan bahan material untuk bangunan hendaknya juga memperhatikan aspek keterlanjutan dan ramah lingkungan. Jadi setelah memilih tentunya kan setelah merancang sebuah bangunan harus memilih material apa yang klien atau konsumen inginkan kan. Nah, si pemilihan bahan material ini harus yang ramah lingkungan. Jadi tidak menciptakan limbah yang besar-besaran juga. Si bahan itu mudah-mudahan dapat didaur ulang ya agar menghemat si bahan alam yang dipakainya ya. Baik, itu adalah presentasi saya mengenai artikel saya yang buat dengan berbagai pembahasan ya. Dimulai dari tadi saya membahas kenapa saya memilih judul ini, lanjut ke latar belakang kenapa saya membuat artikel ini, latar belakang artikel ini saya buat. Kedua, saya menentukan rumusan permasalahannya, apa yang bikin saya penasaran, ya permasalahan ya. Terus masuk ke metode yang saya gunakan untuk presentasi ini apa, bagaimana caranya tadi secara literatur dari referensi buku-buku yang saya baca. Lanjut ke pembahasan isi artikel ini saya tadi bahas sedikit melalui pembahasan, dan saya membahas sedikit rumusan masalah yang saya tanyakan atau saya permasalahkan gitu, sumber masalahnya ya. Lanjut ke hasil kajian, sudah tentu artikel ini menghasilkan apa, saya menghasilkan apa dari artikel ini, hasil kajiannya apa, finishnya apa gitu, si totalnya apa hasilnya gitu. Langsung ke kesimpulan ini itu saya menyimpulkan dari awal tadi sampai hasil kajian itu, saya di artikel ini apa gitu intinya. Nah, itu kesimpulannya. Baik, sudah sampai di penghujung presentasi, di bagian penutup ya. Sekian dari presentasi yang dapat saya buat untuk tugas tugas mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia ini. Mohon maaf bila masih ada kesalahan kata atau saya gugup atau saya banyak pengulangan kata atau apa ya, kayak masih agak gagap gitu ya, kurang masih belibet kata-katanya atau bahasa yang saya sampaikan kurang dimengerti oleh audiens atau yang menonton video ini. Mohon maaf karena saya juga masih banyak belajar untuk melakukan presentasi ini. Saya juga manusia, sumbernya kehilafan, sumbernya salah. Mohon dimaafkan. Baik, sekian dari presentasi saya yang buat. Saya Dava Farisi dari Prodi Pendidikan dan Bangunan kelas A dengan nomor mahasiswa 2003372. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.